Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kembali di pagi yang berbahagia ini atau ba'da subuh ini kita bertemu untuk melanjutkan kajian tip nabawi kita, yang mana kita masih dalam suasana melalui siaran live, siaran live, karena memang kita masih dalam kondisi pandemi yang belum tuntas dan belum selesai ini. Mudah-mudahan ke depan insyaallah wabah COVID-19 ini bisa segera pergi dan kehidupan manusia kembali normal dan tidak lagi tidak lagi merasa khawatir dengan virus yang ada ini. Kita berharap kepada Allah, semoga rasa takut ini akan berganti dengan keamanan dan rasa sedih akan berganti dengan kebahagiaan. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, insyaallah kita lanjut dengan kajian tip nabawi kita. Pada kesempatan ini tentang demam berdarah, atau seperti biasa teman-teman semuanya, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dulu pembahasan ini dengan definisi. Apa itu yang dimaksud dengan demam berdarah? Secara definisi, demam berdarah atau yang disebut juga dengan demam dingwi, atau disingkat dengan DBD, adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dingwi. Jadi demam berdarah ini penyakit yang terjadi karena adanya infeksi yang dibawa oleh virus dingwi. Nah, bagaimana virus ini bisa sampai ke badan kita, Maka virus ini datangnya yaitu dibawa oleh nyamuk. Dibawa oleh nyamuk. Atau beberapa jenis nyamuk menularkan virus dingwi. Jadi ada nyamuk-nyamuk tertentu yang memang dia membawa virus dingwi ini. Lalu ketika dia menggigit badan manusia, di situ dia menularkan virus ini, sehingga orang yang tergigit, begitu tergigit oleh nyamuk yang membawa virus dingwi, kemungkinan besar dia akan mengalami infeksi yang disebabkan oleh virus dingwi itu, yang kemudian disebut dengan demam berdarah. Nah, demam dingwi juga disebut sebagai breakbone fever, atau bone break fever, demam sendi. Mengapa? Karena demam tersebut dapat menyebabkan penderitanya mengalami nyeri hebat, seakan-akan tulang mereka patah. Ini diantara efek yang dirasakan oleh orang yang mengalami demam berdarah, sehingga dia disebut juga dengan breakbone fever atau bone break fever. Kenapa? Karena memang dia ini bisa menyebabkan rasa nyeri hebat pada sendi tulang. Maka disebut juga dia demam sendi. Sejumlah gejala dari demam dingwi adalah demam, sakit kepala, kulit kemerahan yang tampak seperti campak, dan nyeri otot dan persendian. Ini gejala yang bisa terlihat dari penderita demam berdarah atau demam dingwi ini. Adanya demam, namanya juga demam, penyakitnya namanya demam, berarti ada demam di sana. Kemudian ada
sakit kepala, pusing, ya. Disertai juga adanya kulit yang kemerahan, tampak bintik-bintik merah seperti campak, ya. Kemudian nyeri otot dan persendian. Ini gejala yang yang ditemukan atau hadir pada kasus demam berdarah ini. Pada sejumlah pasien, demam dengue dapat berubah menjadi satu dari dua bentuk yang mengancam jiwa. Yang pertama adalah demam berdarah yang menyebabkan pendarahan, kebocoran pembuluh darah, yaitu saluran yang mengalirkan darah, dan rendahnya tingkat trombosit darah yang menyebabkan darah membeku. Yang kedua adalah sindrom Renjat-Dingue yang menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya. Ya, ini. Jadi demam dengue ini atau demam berdarah ini, ya, ada beberapa bentuk, bisa berubah dia dari satu, ya, dari dua bentuk berubah, ya, dan itu semuanya bisa mengancam jiwa, ya. Ada yang jenisnya atau bentuknya itu adalah demam berdarah yang menyebabkan terjadinya pendarahan. Ada juga menyebabkan kebocoran pembuluh darah, ya. Dan ada yang menyebabkan rendahnya tingkat trombosit darah sehingga darah itu membeku, ya, karena kekurangan trombosit. Ada juga yang kedua, sindrom Renjat-Dingue yang menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya. Jadi ini diantara bentuk-bentuk demam berdarah yang semua ini bisa mengancam jiwa. Kemudian terdapat 4 jenis virus dengue. Apabila seseorang telah terinfeksi satu jenis virus, biasanya dia menjadi kebal terhadap jenis tersebut seumur hidupnya. Namun, dia hanya akan terlindung dari 3 jenis virus lainnya dalam waktu singkat. Jika kemudian dia terkena satu dari 3 jenis virus tersebut, dia mungkin akan mengalami masalah yang serius. Ya, ada 4 jenis, ya, virus dengue ini. Ya, jika ada orang terkena salah satunya, biasanya dia kemudian kebal dari virus yang mengenainya itu. Satu virus itu dia akan kebal seumur hidup. Nah, namun demikian, dia hanya terlindung dari 3 jenis lainnya itu secara singkat, ya. Dan kemungkinan bisa, ya, terkena dari satu jenis virus dari 3 virus yang masih tersisa, ya. Dan ini juga bisa menyebabkan masalah serius. Kalau sudah pernah kena demam berdarah jenis misalnya virus A gitu, nah, dia akan kebal nanti. Tapi ada 3 jenis lagi yang lain, ini dia tidak kebal, hanya bisa terlindungi tapi tidak lama. Nah, kemudian kalau dia kena dari salah satu dari 3 yang tersisa ini, itu juga bisa menyebabkan hal yang serius. Kemudian ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, belum ada vaksin yang dapat mencegah seseorang terkena virus dengue tersebut. Belum ditemukan vaksinnya. Terdapat beberapa tindakan pencegahan demam dengue. Orang-orang dapat melindungi diri mereka dari nyamuk dan meminimalkan jumlah gigitan nyamuk. Para ilmuwan juga menganjurkan untuk memperkecil habitat nyamuk dan mengurangi jumlah nyamuk yang ada. Apabila seseorang terkena demam dengue, biasanya dia dapat pulih hanya dengan meminum cukup cairan selama penyakitnya tersebut masih ringan atau tidak parah. Jika seseorang mengalami kasus yang lebih parah, dia mungkin memerlukan cairan infus, cairan yang dimasukkan melalui vena menggunakan jarum dan pipa infus, atau transfusi darah, diberikan darah dari orang lain. Ini demam berdarah ini belum ada vaksinnya. Yang bisa dilakukan adalah apa? Meminimalisir gigitan nyamuk atau jumlah nyamuk. Nah, biasanya kalau sudah terjadi wabah DBD, itu kemudian apa? Mulailah kita dianjurkan untuk apa? Membersihkan sampah-sampah, ya, yang bisa mendatangkan atau terjadinya apa? Perkembangbiakan nyamuk yang banyak. Biasanya
penampungan air suruh tutup semuanya ya. Sampah-sampah yang bisa menampung air juga harus dibersihkan ya, sehingga tidak ada tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Karena dengan meminimalisirkan jumlah nyamuknya dan juga meminimalisirkan jumlah gigitannya, maka dengan demikian diharapkan virus dengue yang ada pada nyamuk tertentu tadi tidak menyebar ke manusia. Nah, ini diantara upaya yang bisa kita lakukan karena belum ada vaksin yang bisa diberikan bagi penderita demam dengue ini. Namun ya, ada juga yang kemudian ketika terkena demam dengue dan belum parah, dia bisa sembuh dengan diberikan ya cairan yang cukup ya, atau juga dengan infus ya, infus atau transfusi darah, maka biasanya orang ini akan mengalami pemulihan dari virus yang menyerang, yaitu virus demam dengue atau demam berdarah ini. Nah, inilah ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya tentang demam berdarah. Jadi demam berdarah itu adalah infeksi karena virus dengue ya. Infeksi yang terjadi dikarenakan adanya virus dengue. Virus dengue ini dibawa oleh nyamuk ya, atau beberapa jenis nyamuk tertentu. Baik, lalu apa tanaman obat yang direferensikan? Ya, tanaman obat yang direferensikan untuk demam dengue atau demam berdarah itu yang pertama kita cari herbal yang bisa meningkatkan trombosit, karena biasanya orang demam berdarah itu terjadi penurunan trombosit yang sangat signifikan, yang sangat ekstrim ya. Maka herbal yang bisa dipakai untuk meningkatkan trombosit itu adalah angkat ya, angka. Nah, jadi tanaman angka ini bisa diambil untuk kemudian dikonsumsi sehingga bisa membantu meningkatkan kembali jumlah trombosit di dalam darah kita. Yang kedua, kita juga bisa membantu dengan herbal tamar, itu kurma ataupun sari kurma. Nah, ini kalau ada teman-teman yang sedang mengalami kasus demam berdarah, maka sediakanlah tamar kurma ataupun sarinya, ya sari kurma. Ya. Minum ini setiap hari, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu pemulihan dari demam berdarah. Yang ketiga yaitu tapak darah. Ya, tapak darah ini juga digunakan sebagai herbal untuk ya membantu proses penyembuhan dari serangan virus dengue yang menyebabkan terjadinya penyakit demam berdarah ini. Saya ulangi kembali ya. Jadi di antara tanaman obat yang direferensikan yaitu kita cari tanaman yang bernama angka yang berfungsi meningkatkan trombosit. Lalu kita juga konsumsi tamar atau sari kurma. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa juga mengkonsumsi tapak darah. Kemudian apa pantangan bagi penderita demam berdarah yang harus dihindari? Nah, ketika kita sudah mengalami demam berdarah, kira-kira pantangan apa yang bisa kita hindari? Ya, yang harus kita jaga diri darinya. Yang pertama, makanan cepat saji, ya, atau disebut dengan junk food. Ini hendaknya dihindari dulu. Ya. Yang kedua, makanan yang berlemak sangat tinggi seperti daging. Ini juga harus dihindari. Yang ketiga, santan serta susu yang berlemak sangat tinggi. Dan yang keempat, minuman yang dikemas dalam kaleng atau botol. Ya, minuman kemasan. Ini hendaknya juga dihindari, ya, dijauhi bagi mereka yang sedang mengalami masalah demam berdarah. Inilah ya pantangan-pantangan yang perlu dijaga. Yang terpenting ya, makanan cepat saji itu memang tidak sehat ya teman-teman. Ikhwan wal akhwat semuanya. Ya, maka jangan terlalu banyak makan makanan junk food ya.
kurangilah ya. Lebih baik makan makanan yang cukup nutrisi dan gizinya ya. Ya, kebutuhan vitamin kita terpenuhi maupun kebutuhan kalori, protein ya. Ini akan jauh lebih baik bagi tubuh kita. Adapun makanan-makanan yang hanya membuat lidah termanjakan namun di satu sisi membahayakan bagi kesehatan, nah ini sebaiknya kita hindari atau kurangi. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang hanya memanjakan lidah namun ya di satu sisi lain dia juga membahayakan kesehatan kita secara jangka panjang. Lalu kira-kira terapi bekam yang bisa kita berikan apa nih? Nah, pada kasus demam berdarah ya, itu bisa dibekam dengan satu titik saja. Karena memang biasanya orang demam berdarah ini mengalami kondisi yang sangat lemah. Ya. Jadi tidak boleh banyak-banyak titik, cukup satu titik. Itu titik utama adalah titik kahil, titik pada cervical 7. Ya, ini saja yang kita ambil ya dengan bekam basah, ya, bekam dengan mengeluarkan darah melalui perlukaan ringan di permukaan kulit. Ya. Ini yang bisa kita ambil. Ya, kenapa perlu dilakukan pembekaman? Ya, karena bekam ini dia bisa memberikan stimulan ya kepada tubuh untuk mengeluarkan imunnya mengeluarkan imun tubuh sehingga tubuh kita bisa melawan virus ataupun juga bakteri yang datang ya yang menyerang. Jadi meningkatkan imun dia ya. Di antara fungsi bekam itu meningkatkan imunitas pada tubuh kita, dan juga dia bisa mengeluarkan hormon endorfin ya, hormon yang memberikan rasa tenang, rasa happy, rasa bahagia ya, sehingga secara psikologi kita akan lebih tenang menghadapi masalah atau penyakit yang ada. Nah, ini bisa dilakukan tentu dengan melihat kondisi klien yang ada, apakah memungkinkan untuk dilakukan pembekaman atau tidak. Karena pada kasus demam berdarah ini biasanya ketika klien mengalami kekurangan trombosit yang sangat banyak, itu tentu perlu ditingkatkan dulu dengan pemberian herbal yang dapat meningkatkan trombosit. Namun memang bekam juga mampu ya memicu terjadinya peningkatan trombosit pada darah manakala dilakukan pembekaman ya. Nah, inilah ikhwan wal akhwat dan teman-teman semua tentang demam berdarah ya. Sekali lagi, bahwa demam berdarah itu adalah penyakit yang muncul diakibatkan virus yang terdapat pada nyamuk, yaitu virus dengue ya, virus dengue. Nah, virus ini apabila masuk ke dalam tubuh bisa menimbulkan gejala, kemudian nyeri otot ya, dan juga kulit kemerahan seperti campak. Nah, ini yang terjadi manakala virus ini menyerang tubuh kita, sehingga pada akhirnya disebutlah dia terserang demam berdarah, terserang demam dengue. Nah, ini ya. Nah, demam dengue ini ya ada yang ringan, ada yang tidak berat, tapi juga ada yang bisa membahayakan jiwa ya. Bisa serius ya. Nah, ada yang sembuh dengan memberikan minuman ya yang cukup, cairan yang cukup, dengan transfusi ataupun infus ya. Namun ya ada yang harus dengan perawatan yang intensif ya. Maka insyaallah
ya, demam berdarah bisa hilang dan bisa kembali pulih. Kemudian ada tanaman-tanaman obat yang bisa kita konsumsi, yaitu seperti angka, kurma atau sari kurma, kemudian tapak darah. Dan jangan lupa ada pantangan yang perlu juga dihindari, yaitu hindarilah junk food, hindarilah makanan berlemak, ya. Kemudian hindari juga minuman yang mengandung lemak seperti santan dan susu, dan minuman yang dikemas atau minuman kaleng, ya. Ini saja mungkin yang bisa kita berikan pada kajian pagi hari ini tentang demam berdarah dan solusinya secara alami, juga sinergi bekamnya. Jangan lupa jika memang memungkinkan bisa di titik kahil, satu titik untuk sekian banyak penyakit, yaitulah titik kahil, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya cukupkan sampai di sini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.